Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan kita ada tugas UTS untuk agama Islam tentang radikalisme agama. Untuk kasus radikalisme agama ini banyak banget ya sih, apalagi eh, dari pandangan orang-orang luar ke agama kita yaitu agama Islam. Apalagi tentang di negara Palestina itu yang yang penyerangannya dilakuin sama Israel. Tapi banyak orang juga yang nggak ngedukung Palestina, tapi malah ngedukungnya Israel. Tapi selain itu juga yang terjadi di Palestina sana, di negara kita juga pernah kejadian kan, kayak di mana lokasinya, Pin? Yang tahun 2016 itu. Syarina. Nah ya di Sarinah. Di Sarinah itu kan waktu itu lagi rame-ramenya kan, penyerangan dari ISIS yang menyebabkan orang-orang takutan gitu. Menurut gua salah satu penyebabnya juga dari kurangnya toleransi sih, dari nggak tahu ya agama apa dia, yang pasti kurangnya toleransi. Jadi itu bikin pandangan dari orang lain ke kelompok radikal ini jadi kurang gitu. Maksudnya toleransi antar umat beragama waktu itu jadi mundur. Makanya jadinya dia ngelakuin itu. Ini penyebab kan, bukan dampak ya, Bin? Kenapa? Ini Iya, penyebab betul. kan, Nah, bukan dampak. kelompok. Iya, penyebabnya ya karena toleransi yang dilakuin oleh orang-orang ini kurang. Jadi mereka ngelakuin hal-hal se ekstrim itu. Kalau menurut kalian gimana? Dari Kevin Kamal. Dari lu gimana, Pin? Kalau dari gue sih, upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah ini masih kurang ya, sama belum efektif. Masih banyak individu yang kayak terpapar oleh ideologi radikal. Jadi dia tuh suka melakukan kekerasan. Kan banyak tuh ya negara-negara yang menggunakan kekerasan sebagai jalan dia buat menyelesaikan masalah. Ya, jadi dibawalah ke negara kita itu Indonesia. Kalau dari yang lain gimana? Iya sih bener juga, masuk akal. Kalau menurut Lina gimana? Menurut Carolina? Kalau menurut gue sih, kayak penegakan hukum di Indonesia tuh masih lemah ya, eh, menyebabkan kayak pelaku-pelaku radikalisme itu susah buat ditangkap, susah buat dikasih hukuman yang buat mereka jerah lah kayak gitu. Jadi mereka lakukan hal-hal kayak gitu terus berulang itu sih. Kalau menurut gue sih karena kelompok ini tuh dia terlibat gitu dalam jaringan teroris internasional. Jadi eh, mereka melakukan hal itu di Indonesia dan mungkin Indonesia tuh target dari kelompok teroris internasional ini. Iya, gimana lanjut dari Kansa? Menurut pendapat lu gimana? Kalau dari pendapatku sih kayak kasus bom
sama penembakan di Sarinah ini tuh dapat menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang signifikan gitu. Jadi masyarakat jadi takut dan nggak nyaman untuk beraktivitas di luar rumah. Bener juga sih kan waktu itu lagi rame kan. Kalau menurut Iya. Nita, Kalau menurut gue sih itu kurangnya persatuan bangsa, kayak antar bangsa kita sendiri tuh kurang ya, sama kayak tadi kurangnya toleransi, jadi menyebabkan kurangnya persatuan dan bisa menyebabkan itu bom di Sarina itu sendiri. Jadi persatuan bangsa itu penting banget sih buat lebih ditingkatin lagi di Indonesia ini. benar-benar. Kalau oke lanjut. Kalau menurut, oh ya, menurut Yesa gimana nih? Penyebabnya apa sih? Kalau menurut gue tuh masih kurangnya urgensi evaluasi untuk upaya pencegahan dari pemerintahnya. Harusnya tuh pemerintah melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan radikalisme dan terorisme supaya kejadian ini tuh nggak terus-terus berulang-ulang gitu di Indonesia. Itu aja sih. Benar-benar. Kita nungguin Kevin dulu gak sih? Apa mau lanjut? Kan Kevin kedua. Ya nge-like. Dah lanjut. Lanjut ya. Tin, tapi dia belum ada suara. Oke, udah kan. Sorry, habis banget. Nah kan pastinya mereka ngelakuin ini ada dampak-dampaknya juga kan sih. Kayak akibatnya apa dari mereka ngelakuin kayak gitu. Dampak-dampak mereka akibatnya ke masyarakat apa sih? Kalau menurut gue pribadi itu mengakibatkan keamanan. Jadi tuh keamanan masyarakat dan warga sekitar jadi terancam gitu. Mereka ngerasain rasa takut untuk keluar rumah pada masa itu. Terus citranya negatif juga dari bangsa kita sendiri. Jadi dari negara luar kayak kita tuh teroris gitu gak sih? Makanya selain dari keamanan, citra bangsa juga rusak gara-gara mereka. Itu aja sih. Kalau menurut yang lain gimana? Apa sih akibatnya? Apa Vin? Akibatnya? Mungkin dari gue ya, kalau dari gue kan mungkin ke dampak ekonominya. Nah, kalau dengan adanya kelompok-kelompok teroris itu datang ke Indonesia, mungkin pasti para wisata pada takut lah untuk masuk ke Indonesia lah. Jadi nggak mau lah dia wisata ke Indonesia karena takut ada teroris-teroris itu. Lalu kan mungkin kan untuk perusahaan-perusahaan juga pasti karena dengan adanya kelompok teroris seperti itu radikal kekerasan jadi kan itu jadi kurang kepercayaannya. Dan nah untuk karena Sarina ini kan sekarang ini kayak mall ya. Terus lagi ada aksi dari pengoboman dan penembakan itu. Mungkin dari yang lain, Mungkin kalau dari gue lebih ke dampak psikologisnya sih. Kalau misalkan ada kejadian gitu kan biasanya eh, apa ya menimbulkan kayak gangguan mental kayak trauma atau stres gitu. Terus untuk dampak psikologisnya lagi tuh eh, meningkatkan ke rasa tidak kepercayaan masyarakat sih kalau misalnya mau keluar rumah gitu. Mungkin itu sih dari gue.
Kalau dari aku sih ke politik ya, dampak ke politiknya tuh jadi kita ada polarisasi gitu di masyarakat, terus ketegangan politik, terus bisa jadi memicu perdebatan tentang strategi dan kebijakan untuk menanggulangi masalah radikalisme dan terorisme ini. Terus juga bisa mempengaruhi kekuatan dari kelompok tertentu gitu untuk radikalisme dan teroris ini. Kalau menurut aku dampaknya itu salah satunya dampak sosial, itu tuh bisa nurunin rasa toleransi dan kerukunan antar umat negara. Terus yang kedua itu meningkatkan stigma terhadap kelompok tertentu gitu loh, kalau melakukan hal tersebut. Terus yang terakhir ada gangguan terhadap integrasi sosial dan persatuan bangsa. Kalau menurut gue sendiri, dampaknya tuh juga kena di bidang pendidikan. Jadi, maaf, eh, meningkatnya rasa takut dan kecemasan gitu di sekolah-sekolah. Jadi proses belajar dan mengajarnya itu tuh terganggu dan juga perlu penyesuaian kurikulum gitu kan. Jadi dibuat program pendidikan untuk menangkal radikalisme gitu sih. Kalau menurut gue kena juga di dampaknya di bidang budaya. Yang pertama itu Indonesia kan dikenal negara lain tuh negara yang ramah. Jadi itu mengurangi citra budaya Indonesia sebagai negara yang ramah dan toleransinya tinggi. Yang kedua itu meningkatnya pandangan negatif orang-orang terhadap Islam. Yang ketiga itu perlunya upaya untuk mempromosikan budaya, toleransi, dan perdamaian di negara Indonesia. Udah ya? Udah semua? Oke. Kan tadi banyak banget kan dampaknya yang menyebabkan masyarakat ketakutan, ada dari dampak ekonomi yang menyebabkan ekonomi negara jadi mundur, ada dampak psikologis, ada dari politik juga, kata Yori, dampak sosial, kata Kansa, dampak pendidikan, sama dampak budaya, kata Mita dan Yesa. Tapi dari itu semua, dari penyebab dan akibat, pasti ada solusi juga kan, dari entah itu pencegahan atau penyelesaian dari pemerintah, atau menurut kita apa sih solusi yang tepat buat biar nggak terjadi biar nggak terjadi lagi kasus seperti ini. Menurut kalian apa? Oh, dari gue dulu deh. Kalau menurut gue solusinya sih, kan kita dari bangsa kita ada Pancasila. Kalau menurut nilai-nilai dari Pancasila itu, kita perkuat dulu pemahaman kita tentang Pancasila. Apa sih maksudnya? Jadi tuh kita ngedukasi masyarakat, kita ngasih tahu ke masyarakat gitu. Eh, Pancasila tuh apa, nilai-nilai dari Pancasila tuh apa, tentang toleransi, perdamaian, sosial, musyawarah untuk mufakat. Jadi tuh eh, kasus-kasus seperti ini jadi nggak mungkin terjadi lagi gitu. Itu aja sih. Kalau menurut kalian ada lagi?
Saya sih meningkatkan dialog antar umat beragama. Kan di Pancasila tuh kan ada tuh ya kayak sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, terus yang kedua persatuan Indonesia. Terus kan, nah itu tuh kita saling untuk toleransi kepada agama masing-masing lah. Jadi kayak walaupun berbeda-beda agama kita tetap satu lah. Kalau menurut gue solusinya kayak terhadap hukumnya aja sih, kan hukumnya masih lemah tuh ya. Jadi kita memperkuat eh, hukum, mengembangkan kayak undang-undang yang jelas gitu, yang tegas untuk pelaku-pelaku radikalisme itu. Itu sih. Kalau menurut aku sih, kita perlu mengembangkan program deradikalisasi itu untuk membantu orang-orang yang ideologinya tuh terpengaruh oleh radikal gitu untuk balik lagi ke jalan yang benar. Itu sih dari aku. Kalau menurut aku, solusinya itu memberikan edukasi agama yang kuat atau moderat gitu. Kayak nyebarin pemahaman agama yang toleran, damai, dan juga ya itu aja. Terima kasih. Menurut Mita gimana? Kalau menurut aku kita bisa memanfaatkan peran-peran tokoh agama ya. Kalau di Islam kan kita ada ustadz atau habib gitu untuk mengedarkan ceramah gitu tentang perdamaian dan toleransi. Jadi kita bisa menyebarkan solusi lewat situ. Makasih. Kalau menurut Yasa? Kalau menurutku sih memperkuat kerjasama antar umat beragama dan membangun platform bersama untuk melawan radikalisme dan terorisme. Tuh, menurutku. Kasih. Nah, dari pendapat-pendapat itu sih masuk akal semua ya. Tinggal dari masyarakat aja yang mau ngamalin itu semua. Solusi dari Pancasila udah ada. Dari agama kita sendiri juga udah banyak. Udah pasti banyak kan dari Al-Quran. Nah, tinggal dari kita-kitanya aja sih. Apalagi kalau ini semua edukasinya dimulai dari usia dini. Pasti nggak bakal ada kasus-kasus seperti ini lagi. Itu aja sih. Udah, oke. Itu saja dari kita semua ya. Semoga dari kita Oh, semuanya ada yang bisa kita ambil ya solusi-solusinya untuk mencegah adanya radikalisme beragama. Dan kita bisa menjadi masyarakat Indonesia yang berpancasila dan cinta tanah air. Dan semoga kita nggak terpapar oleh ideologi radikalisme. Terima kasih semuanya. betul sekali. Assalamualaikum. Terima kasih. Sekian dari kami. Pinter edit. Judulnya Podcast Gen Z.